dari kelompok 2 kelas 12 TMI 3 akan mempresentasikan tentang komponen-komponen kelistrikan. Sebelumnya kami kenalkan diri terlebih dahulu dan dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Abdul Mujib Mubarok. Perkenalkan, nama saya Benukte. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Hafiz. Perkenalkan, nama saya Ananda Witasari. Perkenalkan, nama saya Lila Putri. Perkenalkan, nama saya Siti Pujianti. Komponen listrik adalah elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika. Dalam rangkaian elektronika, pada umumnya terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk bekerja. Macam-macam komponen aktif antara lain 1. Dioda. Dioda berfungsi sebagai mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus yang searah DC. 2. Transistor. Transistor berfungsi sebagai keran listrik sehingga dapat mengalirkan listrik dengan sangat akurat dari sumber listriknya. 3. Integrated circuit. Berfungsi sebagai penguat serta pengendalian sebuah rangkaian. Komponen pasif adalah komponen yang dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan sumber tegangan. Macam-macam komponen pasif antara lain 1. Resistor berfungsi untuk menghambat atau arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistornya adalah ohm. 2. Kapasitor berfungsi sebagai menyimpan muatan listrik. 3. Induktor berfungsi sebagai penyimpanan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. 4. Transformator berfungsi sebagai pengubah besaran listrik atau rangkaian dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Satu, MCB itu adalah miniatur circuit breaker, yaitu contohnya yang ini. Ada MCB 1 fasa, ada 3 fasa. MCB itu adalah pemutus rangkaian listrik yang khusus memutuskan arus listrik pada tegangan kerja atau arus hubungan singkat. Cara kerjanya adalah menutup dan membuka kontak yang menghubungkan arus listrik. Menutup dan membuka. Kedua, TOR. TOR itu adalah thermal overload relay. Adalah suatu alat proteksi yang ada pada panel listrik yang berfungsi untuk mengamankan beban lebih atau overload. Contohnya ini. Cara kerjanya, ketika terjadi beban lebih, maka suhu akan meningkat dan membuat elemen bimetal menjadi panas. Yang ketiga adalah relay. Relay itu kayak gini ya. Relay itu adalah saklar elektromekanikal yang digunakan untuk membuka dan menutup rangkaian listrik serta menstimulasi listrik kecil menjadi listrik besar. Cara kerjanya mengontrol satu rangkaian listrik dengan membuka dan menutup kontak pada rangkaian listrik. Biasanya ini ditempel di sini. Nah, nomor keempat, kontaktor magnetik. Kontaktor magnetik itu adalah KM, bisa disebut juga dengan KM. Kontaktor magnetik adalah alat yang digunakan untuk memutus dan menyambungkan arus listrik dengan memanfaatkan prinsip tipe. Kayak ini. Ada KM1, ada KM2. Cara kerjanya adalah untuk menghubungkan suatu atau memutuskan aliran listrik dari sumber menuju peralatan listrik lainnya. 5. Pilot lamp atau lampu indikator adalah sebuah lampu yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa di panel listrik yang sedang bertegangan berdasarkan persyaratan umum instansi listrik bahwa fasa RST secara berurutan menggunakan lampu merah, kuning, hijau. 6. Push button atau saklar tekanan adalah tombol yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian listrik dengan cara ditekan. Fungsi push button digunakan untuk mengontrol kondisi atau off dari suatu rangkaian listrik, khususnya pada bagian pengontrolan. 7. Emergency. Stop. Oke. Adalah tombol yang berfungsi untuk memutuskan semua aliran listrik pada panel sehingga dapat mengaktifkan semua peralatan listrik yang terhubung dalam panel. Kabel.
Oke, contohnya kurang lebihnya seperti ini. Ini ya. Kabel pengantar adalah alat yang berfungsi untuk menghantarkan listrik dan satu komponen ke komponen lainnya. 9. Terminal blok yang ini yang disebut dengan terminal blok adalah tempat berhentinya arus listrik sementara yang akan dihubungkan ke komponen yang lain atau komponen outgoing. Fungsi utama terminal blok sendiri ada dua, yakni sebagai penghubung sekaligus instalasi arus listrik. 10. Kawat dak. Yang ini yang disebut kawat dak adalah bahan yang terbuat dari bahan PVC yang berfungsi sebagai jalur kabel. 11. Omega rails atau dim rails yang seperti ini contohnya, merupakan alat yang terbuat dari bahan logam yang berfungsi sebagai bingkai atau ratakan untuk menempelkan komponen listrik yang ada di panel seperti MCB, komponen PC, dan komponen lainnya. Oke, motor 3 pasa. Motor 3 pasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 pasa. Prinsip kerjanya adalah pada saat belitan stator diberi tegangan 3 pasa, maka pada stator akan dihasilkan arus 3 pasa. Arus ini kemudian akan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Self holding berfungsi untuk mengunci aliran listrik yang masuk pada kontaktor magnet melalui push button agar tidak ikut terputus bila pada mana push button berhenti ditekan. Interlock merupakan sistem pengaman kontaktor magnet agar tidak aktif bila kontaktor magnet lainnya sedang aktif. Interlock hanya berfungsi bila ada 2 kontaktor magnet pada satu rangkaian. NO dan NC pada rangkaian kendali. Dalam sebuah rangkaian kita akan mengenal kontak hubung. Kontak hubung merupakan area pada komponen yang berfungsi sebagai tempat masuknya kabel listrik. Pada kontak hubung terdapat 2 fungsi, yaitu NO dan NC. NO atau normally open, kontak tetap dalam posisi open hingga kondisi terpenuhi. NC normally close, kontak tetap dalam posisi close hingga kondisi terpenuhi.